Pernahkah kamu berdiri di persimpangan hidup, memegang keputusan besar yang terasa seperti akan menentukan seluruh masa depanmu? Entah itu membeli rumah, atau memilih pekerjaan baru, atau memulai bisnis, atau mengambil pinjaman besar. Pada saat itu, pikiran kita sering merasa rasional, padahal diam-diam ada cacat logika keuangan yang bekerja tanpa kita sadari. Dan yang lebih menakutkan adalah cacat logika itu sering membuat kita percaya diri, sambil secara perlahan membawa kita menuju kepada sebuah keputusan yang salah. Di video ini, kita akan membongkarnya satu persatu. Bayangkan sebuah cerita sederhana. Seorang pria muda, sebut saja Ardi, baru saja diterima di pekerjaan yang ia impikan. Gajinya naik, status sosialnya naik, rasa percaya dirinya ikut naik. Lalu, seperti kebanyakan orang, ia memutuskan untuk upgrade hidup dengan membeli rumah lebih besar, mengambil cicilan mobil baru, dan berencana membuka usaha sampingan. Dari luar, semuanya terlihat logis. Aku mampu, penghasilanku naik, hidup harus naik kelas juga. Tapi yang tak ia sadari adalah satu hal, yaitu bukan pendapatan yang bahaya, tetapi logika uang yang melemah ketika ego meningkat. Inilah cacat logika pertama, efek euforia keputusan besar. Ketika kita merasa menang, kita merasa lebih pintar dari biasanya. Padahal otak manusia punya kecenderungan aneh. Semakin bahagia, justru semakin buruk kualitas penilaian finansialnya. Ardi merasa penghasilannya stabil, padahal belum teruji oleh waktu. Ia mengambil keputusan jangka panjang berdasarkan emosi jangka pendek. Dan ini terjadi pada hampir kebanyakan orang. Kita sering menganggap pencapaian adalah bukti kita pasti mampu. Padahal seharusnya pencapaian hanya membuat kita lebih hati-hati, bukan lebih nekat. Kedua, mengira angka besar sama dengan keputusan besar yang matang. Ketika sebuah keputusan melibatkan uang besar, kita pikir kita pasti lebih teliti. Nyatanya tidak. Otak kita bekerja terbalik. Semakin besar angkanya, justru semakin abstrak, semakin sulit dipahami. Itulah sebabnya banyak orang bisa membelanjakan 3 atau 4 miliar tanpa banyak riset. Tapi berhati-hati berlebihan saat membeli barang seharga 200.000. Ardi menghabiskan waktu 3 minggu hanya untuk menawar harga furniture, tapi hanya menghabiskan 1 jam untuk membaca isi kontrak KPR yang akan ia bayar selama 20 tahun. Kita seringkali super kritis pada hal kecil dan buta pada hal besar. Ketiga, optimisme buta terhadap diri sendiri. Ini cacat logika paling berbahaya. Saat mengambil keputusan besar, kita otomatis meyakini versi terbaik dari diri kita. Aku pasti disiplin menabung. Aku pasti naik jabatan dalam 2 tahun. Aku pasti kuat bayar cicilan. Aku pasti bisa fokus menjalankan bisnis. Padahal, jika melihat track record kita sendiri, kemungkinan besar
Masa depan tidak jauh berbeda dari masa lalu. Ardi pernah berniat menabung 20% gaji selama 3 tahun, tapi tidak pernah konsisten lebih dari 3 bulan. Namun, saat mengambil KPR, ia yakin bisa menjaga cash flow ketat selama 20 tahun. Optimisme memang baik, tapi saat menyangkut uang besar, optimisme bisa berubah menjadi jebakan. Keempat, menggunakan logika orang lain untuk hidup kita. Ini kesalahan klasik yang hampir tidak bisa dihindari. Kita menyalin keputusan orang yang terlihat berhasil tanpa mempertimbangkan kondisi hidup masing-masing. Teman Ardi membeli rumah di usia 28 tahun. Ardi ikutan. Teman membuka bisnis sampingan, Ardi ikutan. Teman ambil investasi agresif, Ardi ikutan. Padahal, keputusan besar adalah hal paling personal dalam hidup. Apa yang cocok untuk orang lain bisa jadi bom waktu bagi diri kita sendiri. Keputusan besar bukan sekedar apa yang menguntungkan, tapi apa yang selaras dengan hidup kita. Kelima, menyepelekan risiko yang tidak terlihat. Saat membuat keputusan besar, kita sangat fokus pada potensi manfaat, tapi hampir buta terhadap risiko samar yang jarang dipikirkan. Ardi melihat rumah sebagai aset yang pasti naik, tapi ia melewatkan risiko seperti biaya perawatan yang terus meningkat, pajak tahunan, kenaikan suku bunga, kemungkinan kehilangan pekerjaan, biaya darurat keluarga. Cacat logika kita bekerja seperti ini. Jika risiko tidak terlihat, otak menganggap risiko itu tidak ada. Padahal, risiko terbesar justru yang tidak kelihatan dari awal. Keenam, overconfidence karena pengalaman kecil yang kebetulan berhasil. Ardi pernah sukses kecil dari usaha online, sekali dua kali. Lalu, ia menganggap dirinya paham bisnis. Ia mulai berani mengambil keputusan besar, seperti membuka toko fisik. Sayangnya, pengalaman kecil bukanlah bukti kemampuan besar. Sama seperti seseorang yang menang 2 kali dalam permainan kartu, bukan berarti ia jago. Bisa jadi ia hanya lagi beruntung. Efek overconfidence ini sering membuat kita merasa siap, padahal belum. Ketujuh, salah mengukur jangka panjang. Banyak orang mengambil keputusan besar dengan mempertimbangkan 1-3 tahun ke depan. Padahal, keputusan itu akan mempengaruhi hidup 10-30 tahun ke depan. Ardi memilih lokasi rumah berdasarkan jarak kantor saat ini. 3 tahun kemudian, kantornya pindah. Perjalanan yang dulu 25 menit berubah menjadi 2 jam. Ia lupa satu hal, jangka panjang itu berubah dan hidup tidak pernah statis. Saat keputusan besar diambil hanya berdasarkan kondisi hari ini, itu hampir selalu salah. Kedelapan, takut kehilangan kesempatan. FOMO finansial. Ketika melihat peluang besar, otak sering menciptakan ilusi. Kalau tidak ambil sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Padahal, dalam hidup,
peluang besar datang berkali-kali, bukan sekali saja. Yang hanya datang sekali adalah keputusan buruk yang tidak dipikirkan matang-matang. Ardi terburu-buru mengambil cicilan besar karena takut harga rumah naik. Ia hanya melihat kemungkinan harga naik, tetapi tidak mempertimbangkan kemungkinan dirinya belum siap. FOMO membuat kita melihat masa depan hanya dari satu sisi yang paling cerah. Kesembilan, mengabaikan sisi emosional dari keputusan finansial. Keuangan bukan sekedar angka. Keuangan adalah rasa aman, rasa cukup, kesehatan mental, kualitas hubungan, stabilitas hidup. Ardi membeli rumah besar bukan karena butuh, tapi karena ia ingin terlihat berhasil di mata keluarga dan teman-temannya. Motivasi emosional ini tidak salah. Yang salah adalah ketika emosi itu tidak disadari. Keputusan besar yang diambil berdasarkan pembuktian diri hampir selalu menjadi beban jangka panjang. Kesepuluh, tidak menghitung biaya ketidakpastian. Kita sering menghitung biaya tetap, tapi jarang menghitung biaya tidak pasti, seperti krisis ekonomi, PHK, perubahan industri, inflasi, kesehatan, tanggungan keluarga. Ardi menghitung cicilan rumah berdasarkan gaji normal. Padahal cicilan yang aman adalah cicilan yang tetap bisa dibayar walau penghasilan turun 40%. Keputusan besar bukan tentang seberapa banyak uang yang kita punya saat ini, tapi seberapa kuat kita bertahan ketika keadaan terburuk datang. Penting direnungkan. Keputusan besar bukan tentang siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling sadar akan cacat logikanya sendiri. Ketika kita mampu melihat bias, ilusi, dan kelemahan logika uang kita, keputusan besar tidak lagi menakutkan, justru menjadi pintu menuju masa depan yang lebih stabil. Jadi, sebelum kita mengambil langkah besar berikutnya, berhentilah sejenak. Tanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keputusan terbaik? Atau hanya keputusan yang terasa benar? Jawaban itu bisa menyelamatkan hidupmu.